nama saya Amalia Tridamayanti dengan NPM 2022-14500-253. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sofia, NPM saya 2022-14500-211. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang ilmu kealaman dasar. Berikut ini adalah teori asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama. Teori jiwa. Manusia mengetahui bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk materi, tapi juga makhluk imateri yang disebut jiwa atau anima. Alam semesta ini dipercayai penuh dengan jiwa-jiwa yang bebas merdeka. Edward B. Taylor mengenalkan teori animisme. Asal mula agama bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya roh atau jiwa mereka, memahami adanya mimpi dan kematian yang mengantarkan mereka kepada pengertian bahwa kedua peristiwa itu, mimpi dan kematian, merupakan bentuk pemisahan antara roh dan tubuh kasar. Menurut Bells dan Heiger, roh adalah bagian halus dari setiap makhluk yang mampu hidup terus sesudah jasadnya mati. Makhluk halus adalah sesuatu yang terjadi dari awalnya seperti itu, contohnya peri, mambang, dan dewa-dewi yang dianggap berkuasa. Jadi, pikiran manusia telah mentransformasikan kesadaran akan adanya jiwa yang akhirnya menjadi kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus. Evolusi agama ada animisme, dinamisme, politisme, dan monotisme. Berikutnya adalah teori batas akal. Teori ini menyatakan bahwa permulaan terjadinya agama dikarenakan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Menurut James Rager, manusia biasa memecahkan berbagai persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi akal dan sistem pengetahuan ada batasnya, dan batas akal itu meluas sejalan dengan meluasnya perkembangan iptek. Oleh karena itu, makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu. Teori wahyu Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kelakuan religius manusia terjadi karena pendapat wahyu Tuhan. Bagi kebudayaan yang masih sederhana, berbagai persoalan hidup tidak dapat dipecahkan dengan akal mereka. Maka mereka memecahkannya melalui magic atau ilmu gaib. Menurut James Frazer, magic adalah segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud tertentu melalui kekuatan yang ada di alam semesta serta seluruh kompleksitas anggapan yang ada di belakangnya. Lambat laun terbukti banyak perbuatan magisnya tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, ia mulai percaya bahwa alam ini dialami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa daripada manusia. Untuk itu, mereka harus menjalin hubungan baik dengan makhluk-makhluk halus tersebut dan mempercayakan nasibnya kepada kekuatan yang dianggap lebih dari dirinya. Dari sinilah mulai timbul religi. Frazer, perbedaan antara magic dan religi. Magic adalah segala sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan menggunakan kekuatan dan hukum-hukum gaib yang ada di dalamnya. Sedangkan agama adalah sistem kepercayaan dan sistem perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan Tuhan, makhluk halus, roh, atau dewa-dewi yang dianggap menguasai alam. Teori krisis dalam hidup individu. Teori ini mengatakan bahwa kelaukan keagamaan manusia itu mulanya muncul untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri dari keberagaman manusia. Krisis tersebut sakit, bencana, dan maut yang suka dihindarinya walaupun dihadapi dengan kekuasaan dan kekayaan harta benda. Perbuatan yang berupa upaya sakral pada masa krisis merupakan pangkal. Teori kekuatan luar biasa. Teori ini mengatakan bahwa agama dan sikap religius manusia terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang terdapat di lingkungan alam sekelilingnya. Teori sentimen dalam masyarakat.
Teori ini menyatakan bahwa agama yang permulaan itu muncul karena adanya suatu getaran, suatu emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama warga masyarakat. Aspek kehidupan beragama sebagai berikut. 1. Aspek kepercayaan kepada yang gaib. 2. Aspek sakral atau peralatan ibadah. 3. Aspek ritual. 4. Umat beragama. Dan 5. Mitisme atau emosi keagamaan. Evolusi adalah berubah secara perlahan-lahan. Evolusi adalah semua perubahan yang terjadi di muka bumi sejak awal mula sejarah bumi sampai menimbulkan kehidupan dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas dengan teori asal-usul kehidupan yang dibagi ada 3. 1. Ada teori abiogenesis, 2. Teori biogenesis, dan 3. Teori evolusi kimia. Yang kita bahas pertama itu adalah teori abiogenesis. A itu artinya tidak dan bio itu artinya hidup. Jadi, abiogenes adalah makhluk hidup berasal dari benda mati atau tak hidup. Tokohnya sama-sama A ya, Abiogenes dan Aristoteles. Pendukungnya John Needham. Perhatikan gambar ya. Teori abiogenesis menurut teori Aristoteles. Sepotong daging yang busuk muncul larva lalat. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Teori Needham memanaskan kaldu dalam labu namun tidak sampai mendidih, lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh sudah berisi mikrobia. Nah, selanjutnya teori yang menentang abiogenesis yaitu adalah teori biogenesis. Bio itu artinya hidup, jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokohnya adalah Lazzaro Spallanzani 1729 sampai dengan 1799. Lazzaro melakukan percobaan dengan air kaldu. Yang pertama dipanaskan, kemudian setelah itu yang satu terbuka, yang satu tertutup. Ternyata di labu yang terbuka penuh dengan mikroba. Jadi kesimpulannya adalah pada tabung terbuka terdapat kehidupan berasal dari udara atau mikroorganisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan dari air kaldu. Nah, tokoh biogenesis yang kedua adalah Francesco Redi. Dia melakukan percobaan dengan daging. Yang satu dibiarkan terbuka dan yang satu ditutup oleh kasa dan wadah yang tertutup. Ternyata larva atau kehidupan bukan berasal dari darah daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada kelatan daging, sehingga terbentuk belatung. Tokoh yang ketiga ada Louis Pasteur. Louis Pasteur ini menyempurnakan dari Lazzaro karena Pasteur ini mengadakan percobaan dengan labu yang penutupnya berbentuk leher angsa bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu. Nah, bisa dilihat ya percobaannya. Ada air kaldu yang dipanaskan, kemudian dibiarkan terbuka. Ternyata air kaldu tetap bersih, tetap jernih, tidak ada mikroorganisme. Tetapi pada saat labunya dimiringkan, maka terjadi keruh. Jadi terdapat mikroorganisme.
dan mempunyai semboyan omno vivum ex ovo, omno ovum ex vivo, omno vivum ex vivo. Jadi kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Kemudian adalah teori evolusi kimia. Tokohnya adalah seorang dosen yang bernama Harold Urey dan Stanley Miller. Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul CH4 metana, NH3 amonia, H2O uap air, dan H2 hidrogen. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dari sinar kosmis, terjadinya asam amino yang merupakan awal kehidupan. Nah, ini adalah alat peraga yang digunakan oleh Stanley Miller untuk membuktikan teori dari Urey. Nah, di situ air dipanaskan, kemudian ada panas tegangan tinggi sebesar 1000 volt, maka kemudian dengan pendingin, maka akan terbentuk tetesan-tetesan embun, dan tetesan inilah yang diperkirakan asam amino sebagai awal dari kehidupan. Selanjutnya, ada teori evolusi biologi yang dikemukakan oleh Oparin yang meneruskan teori dari evolusi kimia bahwa kehidupan pertama terjadi di cekungan pantai yang bahan-bahannya dari lautan, yang biasa disebutnya dengan adanya subpurba. Bagaimana sel dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Jawabannya adalah sel mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel. Apa saja manfaat dari pembelahan sel bagi tubuh kita? Pembelahan sel mempunyai 3 manfaat bagi tubuh kita. 1. Untuk memperbanyak jumlah sel atau pertumbuhan. 2. Untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua atau rusak. Dan 3. Reproduksi makhluk hidup. Pembelahan sel ada 3 macam, yaitu 1. Pembelahan binder atau amitosis, 2. Pembelahan mitosis, dan 3. Pembelahan meiosis. Nah, berikut ini kalian dapat melihat pembelahan binder pada paramecium. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis melalui beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. 1. Profase, ditandai dengan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. 2. Metafase, ditandai dengan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. 3. Anafase, ditandai dengan kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menjadi kutub yang berlawanan, dan pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan 4. Telofase, ditandai dengan membran inti mulai kembali bergabung ke kromosom mulai meregang. Berikut ini adalah pembelahan mitosis. Kalian dapat melihat video ini ya.
alur pembelahan mitosis dari profase menuju ke metafase, lalu ke anafase, dan terakhir telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Perbedaan dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Berikut ini, kalian dapat melihat contoh dari meiosis division 1. Lalu dilanjutkan dengan meiosis division 2. Kita simak baik-baik ya. Teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, dia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek. Namun karena secara terus-menerus dijulurkan ke atas untuk mencari makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, evolusi bisa terjadi karena pemanasan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika tikus dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori evolusi menurut August Weismann. Friedrich Leopold August Weismann merupakan ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Weismann merupakan seorang ahli teori evolusi yang terpenting kedua pada abad ke-19 sesudah Charles Darwin. Weismann berpendapat jika sel-sel tubuh tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan di dalam penurunannya. Namun atas dasar prinsip genetika, Weismann melakukan percobaan demi membuktikan teorinya. Percobaan dilakukan pada 2 tikus yang ekornya dipotong lalu dikawinkan. Hasilnya, generasi keturunan tikus tersebut masih memiliki ekor yang panjang hingga generasi ke-21. Dari percobaan itulah Weismann membuat kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh terjadi karena pengaruh dari lingkungan atau faktor eksternal pertumbuhan tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Weismann juga menyimpulkan bahwa evolusi adalah tentang genetika, yang artinya merupakan gejala seleksi alam pada beberapa faktor genetika. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya pada teori evolusi. Dalam teorinya, Charles Darwin menyatakan jika evolusi bisa terjadi karena proses seleksi alam. Sehingga teori dari Charles ini juga disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun berdasarkan fakta yang sudah ia amati saat berkeliling dunia menggunakan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos dan juga beberapa area lainnya di Amerika Selatan. Selain itu, ia juga dipengaruhi dari 2 buku, yakni Principles of Geology karangan Charles Lyell yang menguraikan tentang perubahan geologis yang bersifat gradual atau secara perlahan namun pasti dan konsisten serta terus-menerus, dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah atas dasar deret ukur, sedangkan jumlah makanan akan bertambah berdasarkan deret hitung, sehingga ada kecenderungan saling berebut sumber daya lewat perjuangan hidup. Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin, The Origin of Species, pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun, kontroversi ini pada umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan. Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, teori evolusi sudah banyak diterapkan pada bidang teknologi dan sains modern. Contohnya pada pembuatan serum obat, vaksinasi, rekayasa genetika, analisis bakteri penyakit, perancangan bibit unggul dalam pertanian dan peternakan, dan juga sebagai acuan dalam langkah-langkah konservasi satwa dan lingkungan.